Balik lagi bareng gua di Passion Journey. Hari ini gua kedatangan teman lama gua, teman Jakarta Barat. Sekarang Oh ya Rat, sehat ya? Thank you ya. Thank you juga udah diundang ke sini nih. Ini di Passion Journey ini tuh sebenarnya gua pengen ngegali orang-orang yang konsisten lah gitu. Buat gua, lu salah satu orang yang konsisten ada di street culture dan apa ya, dengan kondisi apapun gitu kan. Namanya passion ya, kadang nggak harus semuanya keren terus segala macam, tapi gimana passion itu bisa menghidupi kita gitu. Dan Setuju gue. gue selalu ketemu lu tuh selalu ada hal baru. Selalu ada hal yang ngobrolin iya ya. kan, bikin apa gitu. Dulu kita ketemu pas lu masih di Badas Monkey ya. Badas Monkey. Terus kita kolaborasi ya. Iya. Sempat kolaborasi. Bener, Elders tuh pernah kolaborasi sama Badas Monkey. Waktu itu Aji yang nemenin kita. Yang desain Gonjel. Aji Kompas. Iya, Gonjel. Nah, jadi perjalanan itulah gue pada waktu itu kan lagi motoran banget tuh gitu, dan ketemu Aji ceritain tentang sneaker, siapa-siapa aja yang ada. Oh, gue ketemu Iser nih gitu. Langsung deh tuh kita ngobrol. Waktu itu lu masih ini ya, salah satu ownernya Badas Monkey ya. Betul, waktu itu ya. gue founder lah bisa dibilang yang ngebuat. Tapi di 2018 akhirnya gue memutuskan untuk udahan lah. Dalam arti kata ada sebuah company yang akhirnya pingin tertarik untuk ngelanjutin bisnis gue, jadi akhirnya gue out. Gitu ya. Gitu. Nah ini gue pengen nanya sih, cuma Alasannya? ya kenapa akhirnya ya bisa dikatakan Badas Monkey ya baby lu kan? Iya, Gitu. Beb. Dan kalau dibilang pertama baby gue, yang kedua adalah mungkin gue tinggalkan di saat peak positionnya. Iya. Ya kan? Buset deh, gue nyari sepatu di situ sih. Iya kan? Iya. Ini menariknya Badas Monkey kalau dari zaman dulu ya, zaman gue lah, zaman gue buat sampai pada momen 2018 itu. Ya. Gue mungkin di sana terkenal ngejualin barang-barang yang mungkin susah banget didapetin dimanapun. Ya kan? Yes. Ada yang makanya orang sampai kaget, oh ada sneaker yang ratusan juta dan lain-lain gitu kan. Dan lu ceritain, Sir. Iya, dan gue ceritain, dan Iya, lu ceritain. gue mengerti tentang backstory-nya, Iya. kenapa harganya Iya. bisa mahal dan lain-lain. Iya. Nah lucunya sekarang nih udah 2024 ya, udah 6 tahun gue tinggalkan itu. Iya. Tapi belum ada satupun toko di Indonesia ini yang punya collection seperti itu. Gitu ya. Iya. Terus gue kayak ngeliat kayak, ya berarti memang orang-orang itu bukan full passion, Bang. Mereka itu ya pebisnis, mereka taruh barang-barang yang laku aja, bukan nge-curate sendiri. Nah inilah alasan utama kenapa gue akhirnya meninggalkan, karena pada awalnya ini full passion, gue nampilin satu hal yang cool menurut gue nge-curate sesuatu hal yang menurut gue bagus dan nggak ada, dan orang-orang appreciate itu. Appreciate dengan apa? Mungkin datang ke store, mungkin beli, sampai akhirnya gue bisa terus nambah koleksi. Ada satu momen di 2018 gue ada di peak position, penjualan gue besar banget di store, tapi gue terpaksa harus dihadapkan dengan statistik barang apa yang laku dan harus gue stok. Jadi money kill passion buat gue. Merinding gue. Bener gak sih? Merinding gue. Bener kan? Sometimes lu harus sadar bahwa dengan dompet lu full, ya kecintaan lu sama hal itu jujur rada cukup ngilang. Gue udah nggak ngerasa lagi ini nggak fun, ini bukan passion, ini bisnis. Dan gue yakin namanya bisnis nggak ada satupun klasifikasi genre yang bertahan selamanya. Dan gue yakin, apalagi fashion ya, pada saat itu kan kita dalam konteks fashion, ini pasti hancur. So, Gitu. gue exit. Dalam konteks bisnis ya. Dalam konteks bisnis pasti akan selesai. Dan sekarang? Falling kan, the industry is crash gitu. Maksudnya ya kita ngomong lah, siapa sekarang yang beli sneakers 4 juta 5 juta lagi, udah mahal banget 4 juta 5 juta. Sebagian orang lah, segelintir banget. Sekarang udah banyak banget retailer. Lu bisa dapetin koleksi apa aja dengan sangat mudah. Udah ada Foot Locker kan. Udah ada kayak contohnya Atmos aja, Jepang, company yang maksudnya yang established di Jepang aja sampai buka di sini gitu loh. Terus ya memang ya reselling game over. Ya. Dan kalau misalnya kalau misalnya menurut lu masih ada di situ,
And then, Bunuh diri bisa gue. oh gitu. Ya iyalah, ngestok satu toko aja bisa 5-6 M. Terus kalau barangnya nggak bisa dijual, gimana itu? Gitu ya. Jadi begitu udah masuk ke bisnis, perspektifnya beda banget gitu, Sir. Beda banget lah. bener-bener. Kalau kondisinya lu masih di situ dan lu nge-lead this company dengan passion. Gua nggak ini. Kalau menurut gue tetap aja. Karena memang lu nggak bakal bisa ngelawan tren yang ada di dunia gitu loh. Waktu pada zaman itu, kenapa sneakers tuh kan bukan pertama kali lahir di era itu. Udah ada, maksudnya back in the day di 2006 tuh booming banget. Iya. Cuma di era yang baru di 2013, 14, 15 lahirlah sebuah media sosial yang namanya Instagram. Orang-orang bisa flexing di sono. Dan gue berani taruhan influencer pertama untuk media sosial bernama Instagram lahir dari sneaker community. Itulah kenapa kalian tiba-tiba beberapa orang yang mungkin nggak terlalu suka sama sneakers pun bisa. Kayaknya gue pernah lihat nih orang nih kayak ngeliat gue. Tiba-tiba mereka bisa lihat Jejo, mereka bisa lihat siapa. Karena memang push-nya besar di sneaker community. Dan akhirnya orang masif yang dulunya nggak koleksi sneakers jadi koleksi. Dan itu dilihat sama market yang pebisnis yang lebih gede lagi. Bener, scope-nya gede banget kan. Nah makanya pas gue bilang hal itu bisa gede banget karena momentum. Nah kalau gue, misalkan lu balik lagi gue bilang tadi kayak, oh kalau lu masih ngelit gimana sih? Gak bisa, gue gak bisa lawan passion. Sekarang udah berapa banyak toko contohnya, terus berapa banyak influencer, berapa banyak. Udah enggak sih kalau gue. Jadi mungkin lu juga kalau masih di Badass Monkey, lu juga jadiin hal yang berbeda juga, nggak akan itu juga, akan tergiring sama passion lu? Enggak. Mungkin gue akan tutup semua tokonya. Dan bener, gue akan tutup semua tokonya. Gue akan cash out semua barang yang gue punya. Dan mungkin gue akan cuma simpen, koleksi mungkin 100 pasang. Gue convert ke satu hal yang gue percaya 100 pasang gitu. Jadi gue bikin galeri khusus aja jadi lebih kecil nanti. Lebih kecil lagi. Lebih kecil tapi lebih niche lagi. Itu sih kalau gue ditanya ya pasti gitu mikirnya. Zaman dulu. Iya, terus. Zaman dulu nih Rod ya. Orang selalu bilang, "Kok lu bego sih? Kok lu bego sih?" Zaman dulu tuh gue selalu dihina orang. "Kok lu bisa jual? Kok lu jual mahal sih? Kok lu udahan sih? Kok lu jual misalkan kayak lu jual waktu zaman dulu gue jual Nike SB Paris gitu ya. $10.000. Itu sampai orang-orang yang katanya teman di community kita itu sampai ngata-ngatain gue di media sosial. Yang mereka nggak sadar sampai hari ini. Yang mereka kata-katain gue jual $10.000. Sekarang harganya $1 juta. Sekarang harganya $100.000. Yang gue cabut duluan, gue ngambil duitnya, sorry, maksudnya gue cash out lah. Gue cash out waktu gue bisnis, gue udah beres, udahan. Gue cash out, orang bilang gue bego. Pertanyaannya bego, gue apa mereka? Apa gue lebih mengerti, apa gue lebih punya visi dibanding mereka? Kan itu. Menurut gue itu, orang tuh cuma ngelihat sampul luarnya aja sih. Tapi dia nggak benar-benar tahu. Nah kalau buat kita yang menurut gue pribadi, buat satu hal orang yang passion, mungkin kita bisa tahu lebih banyak hal daripada yang lain. Oh iya, bener dong. Setuju kan? Bener. Karena kita mata kita nggak gini doang. Apalagi kalau udah bisnis, ya ngelihatnya angka gitu. Jadi dan apa ya? Sometimes tuh passion itu apa yang kita lihat kan nggak kelihatan, Sir. Itu dia. Iya, biasanya gitu kan. Maksudnya? Kayak mimpi ya. Iya kan. Ya kadang hati doang seneng gitu kan. Nggak kelihatan, dan gimana cara lu bisa ngasih lihat ke orang juga gitu kan. Itu dia, bener. Dan artinya kan, lu setuju nggak sih kalau orang yang passionate pasti visioner? Gue setuju banget. Iya kan? Karena passionate tuh kayak bikin lu bisa, ya itu, lu digin satu hal yang mungkin orang nggak mau digin, ya kan? Iya. Kan kayak gue, banyak orang mungkin kayak sempet kayak ngejulukin gue lah, Rod, kayak wah ini kayak Wikipedia sneakers. Nah lu ngerti istilah Wikipedia kan? Wikipedia anggotanya dari era digital. Iya. Kan sesimpel apapun yang gue tahu itu bisa kita dapat di Google. Iya. Kenapa gue tahu dan lu enggak? Itu karena passion kan? Iya. Terus dan lu tahu nguliknya ya? Iya nguliknya. Kayak banyak orang tuh benernya cuma gini, referensinya satu. Ya kalau referensinya satu ya mau gimana lu pinter gitu kan. Contohnya kayak lu belajar aja deh, kayak lu belajar
kuliah gitu, lu acuannya satu buku aja gitu kan, tanpa ngeliat yang lain juga kayaknya ya gitu-gitu aja kan, textbook lah kita bilang. Dan ketika passion menjadi bisnis gitu loh, Sir. Kan lu bayangin ya, lu punya semangat, ya kan? And then lu tahu ke depannya apa gitu. And then sialnya kenapa musuhnya bisnis ya? Kenapa? Itu dia. Nah, gue akhirnya menyadari satu hal sih sebenarnya. Kenapa dulu ya community itu kecil-kecil, kenapa sekarang community besar? Menurut lu kenapa? Pernah nggak mikir? Dulu community sneakers berapa? Karena ada another company atau orang yang ngelihatnya community semakin besar, ya dia bisa lead this community and then spend everything, drive untuk nyari duit Nah, gitu. itu dia. Intinya adalah karena ada duitnya. Iya. So, waktu benar-benar cinta kok, maksudnya community scope-nya gini, tidak ada konflik. Ya kan minim konflik. Karena akhirnya zaman dulu itu community benar-benar nih kayak wah, yang same passion ngumpul. Belum ada satu hal yang misalkan oh nggak terlalu jual beli, malah saling backup. Tapi waktu drivernya ke satu bisnis yang besar, ya makanya banyak konflik, ribut mulu, kiri kanan gitu kan. Akhirnya Atau mungkin gini kali ya, Sir. Harusnya kalau misalnya antara community dan bisnis prosesnya tidak dipercepat atau prosesnya natural, bisa sehat kayak Jepang gue ngelihatnya, Sir. gue tetap nggak percaya. Susah tuh ya. Susah, karena gue ngelihat dari balik itu menurut gue itu kayak etik ya, bukan etik ya. Satu hal yang ditanamin dari kecil kalau buat orang-orang Jepang tuh. Untuk maksudnya kalau di Jepang tuh kan kita tahu sendiri lah kenapa butik-butik lokal setempat laku. Karena disupport sama Iya, disupport sama community orang-orangnya. yes, community, iya. Nah, tapi orang-orang itu berani support karena proud to be Japanese itu loh. Dan ini nggak berlaku di Indonesia. Kalau menurut gue ini enggak. Banyak orang yang bilangnya proud, ya kadang ya hashtag proud itu kadang-kadang buat cari duit juga sih, susah juga ya gitu kan. Iya di Tapi sini tuh. memang gue jujur ya, gue ngelihat memang berat jadi orang yang punya idealisme dan punya passion hidup di Indonesia gitu. Karena gue compare-nya kalau di-compare ke Jepang, ke Amerika gitu, ke Eropa apalagi, wah, gue mikir, wah, Kok di sana suportif banget ya gitu kan. iya, Bisa kuat banget, solid iya, gitu ya kan. iya. Dan apa ya, gue ada satu brand tuh Crafty Tokyo. Oke. Dia tuh kerjaannya, dia suka Triumph banget gitu aja. Oke. Suka motor Triumph and then punya toko kecil di gang, jualannya kaos-kaos Gildan di Sablon. Tapi laku banget. Dan ya gue kalau punya Triumph gue harus ke sana. Oke. Gitu seluruh dunia. Gila ya. Gitu. Jadi postingannya dia nanti orang Thailand dateng, orang Indonesia dateng gitu. Gila ya. Bisa Dan kerjaannya kalau ada balapan, dia turun dengan Triumph-nya dia yang warna itu. Oke. Iya. Gitu, benerin motor sendiri. Jepang tuh juga ada tuh yang bikin Porsche body kit. Nah, Siapa tuh namanya ya? iya tahu gua. Ha. Itu keliling dunia itu dari Jepang loh. Maksudnya kan Iya. bikinnya pakai tangan. Iya, potong. Yang white gitu. bodinya tuh. Iya. Wah gitu. Makanya Jepang tuh ya beda ya. Emang etik yang udah dari kecil kali ya. Kalau kita nggak bisa nyalain sih ya, karena mungkin taraf kemiskinan di Indonesia menurut gua kan cukup besar juga kan. Orang punya hasrat mungkin untuk dapetin uang juga kan. Nih, ini yang menurut gua bisa jadi topik keren buat obrolan kita sih, Sir. Apa nih? Kita bedah aja. Bedah. Maksudnya gimana caranya menurut imajinasinya kita supaya orang-orang kayak kita nih yang passionate, paling enggak obrolan kita bisa bermanfaat untuk new generation. Yoi. Kita cracking bareng gimana caranya. Gue yakin Indonesia nggak akan jadi kayak Jepang, dan Jepang juga nggak akan jadi kayak Indonesia. Tiap negara punya uniqueness-nya, dan justru itu kita harus cari tahu
gimana caranya kita bisa doing passionnya kita dan kita tetap ada di Indonesia, bahkan kita bisa surfing negara lain gitu kan, dan kita stay dengan apa yang kita punya gitu, karena menurut gue ini tanggung jawab gue juga gitu. Gue sebagai orang yang passionate, gue berani bilang di dunia fotografi gue cukup berhasil lah. Sehingga bisa monetize apa yang gue lakukan dan maintain gitu. Dan antara bisnis dan passion gue, akhirnya mungkin pada waktu itu juga gue ngerasa antara passion gue dan perkembangan industri advertising yang membutuhkan fotografi dengan quality yang bagus berjalan seiringan. Walaupun pada akhirnya gue ngerasa ini bukan passion, ini bisnis. Nah, cuma gue harus dapetin apa lagi nih. Nah, sehingga kalau gue bisa katakan sampai sekarang gue ngerasa gue udah tahu value sebuah karya dan jualnya kemana gitu. Nah, sedangkan di industri yang gue lagi geluti nih di Elders, gue nyari gila. Kayaknya gue salah setting harga nih gitu kan. Gitu kan, nih gimana ya gitu. Giran ini perubahannya gitu kan. Nah, let's start obrolan ya. Gimana caranya sih Sir supaya di Indonesia anak-anak Indonesia bisa sportif gitu ya. Apa yang dia lakukan gitu. Maksudnya kita sih nggak bisa ngatur mereka lah gitu. Tapi apa yang ada di kepala lu? Di kepala gua jalannya bukan cuma dari bawah, dari community, dari grassroots, tapi menurut gue juga dari paling atas pemerintahan. Kalau gue, menurut gue seperti itu. Menurut gue, kalau memang mau lebih baik lagi adalah itu pajak impor naikin lagi. Dulu kita kalau beli barang dari luar negeri 60% kan pajaknya kurang lebih kan. Jadiin 120%. Biar orang apa? Biar orang makin susah lagi beli barang luar. Persulit itu harus. Persulit itu akhirnya market lokal kita penuhin sama produk-produk asli dari Indonesia. Keren. Bener gak sih? Bener. Karena hal itu yang bikin kita, aduh berapa banyak nih contohnya ya, lu udah pelaku industri ya, berapa banyak sih orang bilang, duh barang lu gue mendingan beli brand ini luar negeri, bener gak? Iya. Kan itu di-compare sama hal-hal gitu, apakah Japanese melakukan itu? Iya. Bahkan di Japanese barang mereka bisa lebih mahal dibanding barang-barang dari luar. Ya kan? Akhirnya terus peran penting pemerintah lagi apa? Kan ini banyak banget nih, pelaku industri banyak banget. Tapi fasilitasnya, gue orang yang jujur ngomong, gue cukup keras, gue ngomong bahwa Kementerian Parekraf salah satunya, ya buat gue pribadi, itu nggak mencakup dan kurang membantu. Untuk contohnya industri UMKM, karena UMKM itu luas banget menurut gue. Bukan cuma anak-anak muda yang kita yang bikin clothing, banyak hal-hal lain gitu kan. Tapi yang ya gue sempet ngobrol juga waktu itu di acara lu, gue sempet komen yang kurang enak, yang gue bilang budget tahunan berapa ratus miliar, terus gue sempet ada lihat orang pergi pakai bisnis kelas dari kementerian, ngentot kalau gue bilang itu ngentot, gue bilang kayak anjing kerja. Terus sorry, tiba-tiba ada siapa namanya Theo Sabrata, Good Step di industri kreatif. Gue bukannya apa gitu, kayaknya kok gue bilang kayak dengan adanya orang-orang dengan ekonomi menengah ke atas di sana memvalidasi bahwa mereka mampu untuk melakukan bantuan contohnya buat industri kreatif kita. Kok enggak lagi? Gitu, gue ngerasa kok enggak lagi gitu. Good Step aja udah mau lihat Good Step kayak gimana yang dia buat. Sorry gitu kan. Maksud gue, ya mungkin orang banyak bilang akan gue, salty nih anak nih anjing. Tapi gue nggak punya kepentingan, makanya gue bebas banget ngomong. Gue nggak punya brand, lu mau apa? Gue nggak pernah minta bantuan apapun dari Kemenparekraf. Dan gue pengen ngomong kayak, berapa banyak gue datang, maksudnya gue pergi ke daerah-daerah yang gue lihat anjing ini ya, ekonomi kreatif yang bisa gede banget dan bisa jadi core untuk pemasukan negara kita dan jadi bangga anak-anak kita malah nggak diangkat gitu. Gue maksudnya mau ngomong apa namanya, ya pada kenyataannya sih bener sih apa yang lu bilang pemerintah. Kalau udah sampai di sini ya di level ini gitu, karena nggak bisa apa-apa lagi ya. Kalau maksudnya kalau kita di Jepang kita ngelihat
culture-nya membuat setiap individunya jadi kayak gitu. Kalau di kita tuh udah terlalu multicultural ya. Bener. Orang Jakarta Barat, Selatan aja beda. Gayanya beda, iya. itu baru Jakarta sendiri. Baru mikir itu gitu. Jadi memang menurut gua yang bisa membuat sebuah decision yang cukup besar di Indonesia saat ini pemerintah. Beda juga sama di luar. Di luar pemerintah mah kagak ada urusannya sama culture. Bahkan support. Iya, dan maksudnya cenderungnya kalau di Indonesia kan Pak Jokowi pakai brand apa, wah gitu kan. Benar. Nah, atau nih Kemenparekraf gerakannya tuh bisa mempengaruhi masyarakat. Kalau di luar udah kepisah sih. Kalau gue ngelihat ya support secara legalitas segala macam, tapi datangnya seorang pemerintah yang berkuasa ke sebuah event sih kagak ngaruh apa-apa ya. Gue ngelihat nggak segitunya gitu loh, promotnya gitu. Kalau sekarang kayak malah pemerintah jadi influencer ya, kalau di negara kita. Karena benar yang lu bilang, yang bisa melakukan ini pemerintah. Yep. Nah cuma gue sih ya apa namanya, gue mungkin bisa dibilang di culture motor ya. Elders tuh something yang dengan langkahnya kita dan kebetulan kita dulu motor dibeli Pak Jokowi, and then sekarang banyak regulasi-regulasi untuk elektrik, jadi kita connect banget lah sama pemerintah. Tapi mentality gue tuh gue nggak pernah mau mengandalkan pemerintah. Betul. Gitu karena buat gue bahaya banget gue membangun mimpi gue dari naruh iya wah gitu kan kayaknya mendingan usahain sendiri lah. Nah itu bener, kalau gue setuju juga Bang Herod dengan konteks kalau lu nggak mau mengandalkan pemerintah dalam konteks hal seperti itu. Contohnya ini kita ngomongin kayak akhirnya pemerintah dan orang-orang tersebut malah jadi influencer, hal yang ngedirect sales gitu loh. Iya. Tapi maksud gue peran pemerintah tuh mungkin gue tuh dari dulu tuh selalu punya pikiran goblok gitu ya. Gue berkaca lihat dari negara Cina, contohnya salah satunya. Cina itu terkenal apa sih barang dulu? Barang tiruan, barang KW, barang jelek udah. Ya. Tapi kalau lihat dari berbagai macam industri, banyak Cina yang barangnya luar biasa, bagus dan menjadi brand dunia, bukan cuma brand tiruan gitu loh. Karena apa? Karena menurut gue ternyata setelah melihat gitu ya, oh ternyata pemerintah tuh ngebantu dalam apa? Contohnya manufacturing. Jadi bayangin aja ya kalau di Indonesia nih dibikin satu hal berbau manufacturing untuk industri kreatif, kita kan kendalanya apa sih? Kendalanya adalah minimum quantity, ya kan? Ya. Modal yang besar kan kalau minimum quantity kan. Ya. Terus ini bayangin nih kalau pemerintah tuh bikin, yaudah deh gue bakar duit gue nih di satu tempat. Yang bikin pabrik tuh banyak macam yang dibutuhin sama orang-orang di industrinya, UMKM, industri kreatif. Lalu memudahkan mereka untuk buat. Menurut gua kita bisa jadi kayak gini. Banget. Bener kan? Banget. Tapi kenapa nggak pernah ada yang punya ide? Padahal yang dibayar di sana orang-orang pinter gitu. Honestly gue lihat postingan terakhir Leo tuh di Jepang dia tuh. Dan gue pernah ngobrol lah. Dia tuh mimpinya dia tuh pabrik-pabrik yang di Jepang walaupun small quantity tuh quality-nya gila banget, dan sekarang memang kita ada masalah juga banyak pabrik-pabrik yang mesinnya nganggur nih gitu. Jadi memang kalau gua ngelihatnya mungkin ya karena mungkin gua ada di Smesco dan gua ngelihat langkah yang Leo ambil, menurut gua Jack Lot ada di Smesco sih ini bagian dari apa yang dia pikirin lah gitu. Walaupun skupnya udah makin gede lagi memang yang diurus. Gue ngelihat ada di Indonesia is very complicated lah dari sisi pemerintahan, ada budget yang nggak turun dan segala macem lah. Yang gue ngelihat langkahnya juga buat Leo sih cukup berat lah buat Leo ya untuk bisa nyampe di sini buat gue sih udah oke lah gitu. Tapi yang jadi problem gue ngelihat yang tadi lu ceritain, banyak kesempatan kita yang
sebenarnya bisa gitu. Mungkin gue ke Jepang, gue ke US, gue ke Eropa gitu. Gila, kita tuh murah banget sir di sini sir. SDM kita tuh murah banget dan Indonesia tuh akhirnya nyampe juga untuk bikin quality produk Yang bagus. yang bagus. Nah, ini yang salah satu insight yang gue dapetin dari dulu tuh gue bawa elders ke luar negeri. Sebenarnya tuh bukan gue pengen jualan elders ke luar negeri, karena menurut gue di sana juga udah ada another elders yang lebih keren gitu kan. Gue tuh mikir kita tuh punya gate antara shipping cost, production, pajak, and then lu jualan ke Jepang, lu masih bisa margin. Gitu. Itu berarti kan gila banget kan? Iya kan, dan ya gue sharing di sini nih. Nanti ya mudah-mudahan di bulan 5 lah gitu, lu akan kaget gitu kalau ternyata pasti gue minta izin untuk publish gitu. Ada satu brand yang di Jepang yang gede banget gitu, dan produksinya kita yang ngurusin. Indonesia yang ngurusin. Yang warna kuning? Nah, kalau yang warna kuning kan udah berkali-kali. Gitu. Jadi bukan ya? Bukan. Jadi apa ini yang dipakai kan? Produksinya kita yang ngurusin, dan buat gue kepengen ini jadiin portfolio yang nantinya ya mudah-mudahan brand di Jepang jadi nengok gitu. Gue nggak usah lagi produksi, karena gini, maksudnya pasti mereka ada beberapa produk yang produksi di Jepang gitu, tapi gue yakin mereka agak susah nengok ke China. Ini ngomongin street culture ya, bukan brand yang gede-gede ya. Kita ngomong Jepang lah. Iya. Jepang yang istilahnya handmade gitu kan. Handmade masih. Oh, ini handmade nih ya konteksnya. Handmade gitu. Dan gue kepengen ngebawa ini jadi sebuah opportunity yang dilihat sama banyak crafter lokal di Indonesia lah. Gitu, dan menurut gue itu salah satu yang at least yang bisa gue lakuin gitu, yang bisa gue lakuin. Dan walaupun kuantitinya nggak gede, tapi gue yakin kalau misalnya ada 100 orang kayak kita yang akhirnya bisa surfing sana, dan gue rasa pertukaran culture ini ngaruh banget sih, Sir, gitu. Gue setuju banget sih. Tentang kita bilangnya salah satu pengaruh besar lah dari negara-negara luar ya. Cuma ya balik lagi Bang, kayak gue ngeliat tuh di dalamnya itu kita berantakan banget. Oh iya? Iya kan? Iya, lo ngomongin passion, ngomongin idealisme, ngomongin pride, ada kesombongan. Kalau apalagi gue di motor tuh gue berasa banget. Gue berani bilang ya, karena ini udah 10 tahun lah gue berani statement gitu. Di motor tuh lu bisa gaya, lu bisa keren banget. Yep. Tapi itu semua packaging doang, bro. Dalamnya itu orang-orang yang punya kekuatan gede, terus di sosial media, and then punya motor-motor yang wah segala macam. Ujung-ujungnya cuma untuk show off doang, tapi secara bisnis di motornya pun, yang di motor ya, nggak make it, bro. Ya. Itu problemnya. Nah itu kan kayak dulu gue ada istilah tuh kadang-kadang kalau dari culture gue tuh brandnya keren, duitnya nggak ada. Nah iya. Bener kan? Iya itu. Dan akhirnya membuka mata bahwa ada beberapa brand yang sustain puluhan tahun yang mereka anggap nggak keren. Iya. Bener nggak? Oh, iya, kenapa begitu ya? Karena itu loh, karena makanya gue bilang, lu nyari kerennya ya lu susah dapat duitnya. Contohnya dengan lu bikin keren, harganya jadi tinggi, akhirnya yang beli jadi dikit. Tapi kan passion harus kayak gitu, bro. Nggak selalu sih. Nah, itu. Nggak selalu sih kalau menurut gue.
Nggak selalu seperti itu. Kayak contohnya dalam scoop-nya ini waktu passion lu yang akhirnya udah penetrate ke industri kan akhirnya, ya kan? Iya. Cuma ada beberapa yang akhirnya terjebak, mungkin kalau terjebak dalam konteks-konteks seperti itu, yang gue yakin nggak bakal besar dan nggak bakal sustain. Tahu gua. Karena gini. Ketika ini kita ngomongin gimana caranya kita bisa terus passionate terus tapi secara cuan jalan terus gitu kan. Yep. Kalau menurut gua memang industrinya harus bergerak bareng kita ya. Bareng-bareng. Iya kan? Jadi nggak mungkin istilahnya lu asik sendiri terus lama-lama juga. Ini menarik nih. Jadi kalau gue kan pasti nanya ke orang yang menurut gue kayak anjing nih orang udah ada di industri 20 tahun. Gini deh, gue buka dikit deh. Gue kemarin ketemu sama yang punya namanya 3 Second. Oh iya. Hirman kenal kan? Iya, Motoran juga kan? Tahu gua. Motoran juga kan. Apakah Hirman nggak menyadari dari awal dia bilang bahwa ya bro, maksudnya gue itu bukan paham kiri, gue industri. Awalnya gue pengen bikin satu yang keren, tapi bisnis tetap harus jalan. Lalu dengan kesuksesannya puluhan tahun yang gue nanya, gimana caranya si Pak Hirman ini bisa eksis nih 20 tahun loh. Tau gak jawabannya? Satu doang sebenarnya. Apa? Egonya diturunin. Gitu ya. Egonya. Iya juga sih. Egonya. Iya juga sih. Iya juga. Bukan standarnya, malah kan dia bilang gini, ego lo bukan standar lo. Kenapa dia bilang gitu? Dulu saya jualan contoh 3 Second, materialnya ataupun barangnya kurang bagus. Barangnya gue bagusin, egonya yang gue turunin bro, katanya. Itu menurut gue satu poin yang jawaban menurut gue paling tepat sih buat gue. Make sense ya. Make sense ya? Make sense ya. Jadi kita gimana caranya deal sama itu ya? Dealing sama itu. Iya kan? Antara idealisme sama Bisnis. Iya tapi kalau egonya diturunin, kalau secara market juga nggak ada ya nggak bisa. Artinya kan market harus grow juga. Benar. Iya kan, market harus grow juga. Tapi 3 Second tuh skenanya dia harusnya di skate ya lahirnya ya. Lahirnya justru ini 3 Second musik. Enggak, justru dia general dari awal. Oh general ya. Orang dia cerita, buset bro, gue dari trader jualan di Mangga 2 pernah, jualan di Tanah Abang pernah, akhirnya coba bikin brand gitu. Jadi benar-benar general dia. General. Nah, dan dia yang menyadari adalah kenapa akhirnya dia datang penetrasi nih ke anak-anak muda kan. Brand udah 20 tahun, punya store 126, duit sendiri. Gokil. Duit sendiri, ya kan. Ya kita tahu Pak Hirman sendiri punya berapa puluh motor gede, Iya. berapa puluh mobil gitu kan. Itu hasil dari sono gitu kan. Iya. Terus dia bilang gini, satu hal yang paling gue salah adalah nggak biarin satu hal yang keren ini ada. Dia jaga, contohnya kayak kita bilang nih, brand keren yang beli dikit. Ya kan? Brand keren yang beli dikit, karena orang-orang niche nih. Iya. Brand jelek yang katanya nggak culture nih, yang beli banyak masih. Iya. Nah, Kenapa tuh? ya karena ya mungkin pricing contohnya. Ya kan, mungkin harganya lebih murah, jadi lebih affordable sama orang-orang, jadi lebih mudah dibeli, desainnya lebih umum, lebih diterima. Nah dia bilang kesalahan dia adalah harusnya waktu dia jalan kuat di sini, dia harus bikin satu hal juga yang di atas supaya semuanya connecting the dot. Menarik sih sebenarnya. Jadi intinya kalau kita bilang, kita nih yang passion, harusnya waktu kita di sini, udah tahu passion kita nih, kita juga mikirin satu hal yang ada di sininya juga. Oh, jadi selalu relate kita tuh, jadi bisa balance. Nah itu menarik kan? Iya. Setuju gua. Setuju. Jadi itu yang ngebuat akhirnya kalau lu pengen passionate ya lu ngerjain yang ya bawah juga dong, belajar juga dong dengan consumer behavior, belajar juga dong dengan ya kan. Dulunya kan kita gini, biasa idealis tuh gini bang. Idealis itu adalah menawarkan culture itu kalau menurut gua adalah menawarkan idealis kita untuk orang lain. Kalau yang disebut nggak culture nih, yang brand-brand nggak culture adalah mempelajari consumer behavior dan meninggalkan si idealism. Bener nggak? Oke, lu pinter lu. Iya kan? Ya, tapi kalau itu balance tuh kayak menarik gitu loh. Kenapa nggak kita belajar? Nah, menurut gua kita sebagai pelaku industri nih, nah makanya gue tuh nggak berani bikin brand karena itu, karena gue ngerasa
gue belum cukup punya kepintaran. Jadi gue kiri lihat dulu, gue collab kan selalu bang. Iya. Kolaborasi sama brand satu gue belajar. Oh ini loh kalau industri gede pabrik gini. Collab sama brand ini. Oh ini. Iya. Cuma memang gue jarang kolaborasi sama brand-brand culture. Iya. Karena gue nggak perlu belajar lagi. Nggak ada duitnya. Nggak lah maksudnya, ya udahlah kalau itu kan menawarkan idealisme ya semua orang juga punya idealisme. Gue nggak perlu brand-brand culture, justru gue perlu belajar sama brand-brand lain yang menurunkan egonya untuk bertahan di industri. Menurut gue itu value yang harus gue pelajari dari brand-brand gue yang kolaborasi itu. Gokil. Lu jadi bijaksana sekarang. Biasa lah. Gokil ya. Nah tapi ini menarik banget sih. Buat gue juga apa namanya is good knowledge lah ngobrol sama lu nih dan balik lagi nih Sir. Gimana lu bisa mempertahankan semua ini ya Sir? Tahankan. Iya, lu masih orang dengan semangat yang sama dan Ya dengan kemarahan yang sama ya. Kegilaan lu gitu. Ya gue sempat cerita sih sama, gue jarang cerita hal-hal yang begini sih sebenarnya. Tapi gue sama Upi itu tahun 13, gue kan memang dekat banget. Jadi kayak tiap orang tuh punya fuel buat dirinya bisa bertahan gitu kan. Pada waktu masih muda, anger gue adalah fuel gue. Kemarahan gue sama anjing nih orang-orang kaya, gue nggak bisa pakai motor gede, gue harus gimana gue kayak gitu loh. Anjing nih si B, gue gimana harus. Jadi kemarahan gue itu gue bakar dengan apa yang bisa gue buat supaya gue bisa ada di level mereka. Seiring berjalan waktu bang, umur nambah, anger gue mulai hilang. Anger mulai hilang dan gue ngerasain apa? Gue ngerasain kayak ya memang gue nggak bisa ngapain tanpa anger itu. That's why gue di sekarang semangat baru gue adalah ya gue mempelajari banyak hal untuk tahu keresahan gue di mana, anger gue di mana, dan gue convert itu jadi karya gue. Itu. Keren. Dan makanya keluar tuh ya, gue suka banget ngeliat lo review brand lokal lagi tuh Sir. Iya udah mulai lah, balik lagi lah. Ya. Kayak gue harus punya misi baru nih gitu. Iya. Keren. Tuh menarik ya. Tuh lu sempet kepikiran gak sih Sir? Maksudnya ya suatu saat gitu lah. Suatu saat lu kehilangan passion lu. Oh iya. Jelas dan banget. lo nggak peduli lah, wah udahlah. Ini jelas banget, itulah kenapa. Sebenarnya nih ada satu hal nih. Itulah kenapa gue nggak pernah ngonten kalau gue motoran. Karena jujur nih, gue akan ngomong di sini. Orang kenal gue di sini cuma, oh that sneaker guy, oh that's streetwear guy. Nomor satu yang paling gue suka dari semua itu adalah motorcycle di hidup gue. Ya kan kita tahu kan nih gimana gue sesuka itu sama motor tuh, dan gue tuh bukan tipikal yang motor itu harus motor gede. Gue motor kecil, gue motoran jarak jauh Jakarta Bali berdua, ayo go. Itu passion gue, dan itu gue pertahan karena apa? Belajar dari sneakers. Anjing gue kehilangan nih flame-nya nih. Akhirnya udah gue keep ini aja lah udah. Oh jadi itu gue nih, wah ini keren sih, dan ini realize sih. Jadi passion itu tuh bukan tentang ini ya Sir ya, bukan tentang satu hal ya. Bener. Ternyata gimana caranya membuat api lu tetap jalan. Ya kayak lu nih mbak, lu fotografi kan, dan motorcycle terus lu bilang akhirnya lu sadarin. Fotografi gue adalah bisnis, itu sama gue sama sneakers kan. Iya. Gitu, makanya kalau gue jaga ada satu hal yang udah jangan disentuh deh, ini biar gue tetap seneng gitu. Oh gue berarti dikit lagi nih. Enggak, karena gue lagi main jam, Sir. Oh gitu, iya, lagi jam. Ya, berarti motor gue nih dikit lagi sukses nih. Iya gak? Jadi iya kan gue punya mainan baru gitu kan. Lu ada bikin boleh diceritain nggak sih yang tadi lu cerita? Boleh dong. Tadi lu cerita kayak akhirnya nih Elektriko akan bikin unit motor, boleh. Akan bikin unit motor ya? Iya. Nah kan udah mau nggak mau kan gue udah mikirin resikonya. Jadi gue bilang kemarin sama bini gue, kayaknya gue suka jam deh gitu. Dan buat gue ngeliatin jam tuh bikin gue tenang juga sih. Gitu, dan gue pikir ini adalah satu-satunya hobi gue yang nggak mungkin gue jadiin bisnis. Gue mau ngapain gitu ya kan, ibaratnya nih gue fotografer and then gue bikin
unit motor lah gitu. Elders bikin motor gitu. Akhirnya gue menemukan Elders tuh bikin motor gitu kan. Terus gue main jam. Terus gue mau ngapain? Mau jadi tukang jam, mau bikin jam gitu kan. Kalau bikin jam make sense kan? Kagak. Udahlah, kayaknya ini yang gue keep deh. Iya, ini yang gue keep deh gitu. Jadi dan ya hobi lah gitu. Dan ya ini gue sangat mencoba memisahkan diri lah. Mungkin naik motor lu itu adalah hobi lu yang ngebakar passion lu gitu. Bener. Karena once becomes passion banget, selalu harus mempunyai solusi bisnis ya. Gue ngerasain itu sih. Passion itu kalau didiemin kayak gitu akhirnya mati. Tapi gimana caranya lu punya solusi bisnis supaya ini bisa punya ya ujung-ujungnya ya lu beli punya motor duit aja lah untuk ngidupin ini ya, gitu. intinya maksudnya kayak lu harus bertanggung jawab lu lah. passion motor, lu malah ngabisin duit ya kan? Nah, apa enggak iya stuck? kan. Lu mau naik kelas motor nggak ada duitnya gitu kan? Iya kan. Jadi ya mau nggak mau harus jadi bisnis. Gue selalu ya pengalaman gue fotografi deh dari duit 1,2 juta bro gitu sampai ada studio sekarang, ada kantor ya, ada kantor segala macem gitu. Dan gue ngerasanya adalah memang ya gue bisa bertahan sejauh ini mungkin 10 tahun yang lalu gue start sama new hobi gue motoran gitu kan. Bener sih. Dan kayaknya orang-orang kayak kita modalnya cuma itu doang ya. Itu maksudnya ya background orang tua juga bukan yang punya ada, duit gitu ya kan. Mau bikin enak kalau kayak Jejo gitu kan enak gitu kan. Jejo. Enggak, tapi Jejo juga punya kayak gue percaya ada every man struggle sih. Karena kalau gue ngeliat contohnya Jejo dah kurang kaya apa. Iya, gue mendingan dia jalanin pabrik tuh iya, ya. Kalau kurang mau kaya ini apa. ya. Makanya kalau gue bilang mungkin kesulitan dia adalah standar sukses untuk orang tuanya. Yes. Bener gak sih? Beda lah. Orang lihat dia punya GTR mau gitu. mobil SLS 3 biji di rumah ya kan. Bapaknya ngeliatnya belum tentu kan. Makanya standarnya dia lebih tinggi. Makanya kalau dulu gue selek sama Jejo kan karena gue ngeliat dia anjing nih orang kapitalis banget sih ini gini. Tapi akhirnya seiring berjalan waktu, seiring dewasa gue sadar standar dia beda. Yang dia kejar beda nih sama gue nih. Gue mau orang di belakang, gue ada punya rumah, punya motornya seneng gitu kan. Gue pernah ngeliat garasi omnya buset dah. Gila ya. Gila. Jadi ya benar sih Sir. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa mengcompare ya diri apple kita to apple sama gitu ya. Jadi apa ya? Bersyukur aja sih kalau gue sih ya. Iya. Dan paling penting bahagia Sir. Benar. Happiness. Jadi lagian kalau misalkan gitu loh, dikasih rezeki gede kan ya syukurlah gitu. Tapi lu tiba-tiba lebih banyak duit dari kapasitas lu juga belum tentu handle kan? Bener. Kan gue ngerasain. Iya. Ya kan waktu itu dari bener-bener gak punya duit, tiba-tiba punya duit itu ngerasain kayak banyak hal-hal yang gak berguna yang dikeluarin akhirnya ya kan. Iya. Dan ya itu balik lagi bener, nggak enjoying your life dengan bukan masalah duit. Makanya orang bilang duit itu bukan hidup itu bukan masalah duit, itu bener loh menurut gue. Bener. Makin tua kita makin validasi itu. Bener kan ya? Iya. Karena gue ngerasanya gini bang, dengan punya duit, gue ngumpul sama orang-orang yang tidak gue sukai malah. Ini aneh banget loh. Lu pernah tuh ya? Iya, gue nyadarin banget. Iya. Ngumpul sama orang-orang yang tidak lu sukai justru. Semakin lu ada duit, semakin lu maksudnya humble lah, semakin lu nggak terlalu punya duit banyak, lu malah akhirnya ngumpul sama orang-orang yang benar-benar temen lu. Itu poinnya sih akhirnya. Iya. Makanya sekarang bang, gue balik lagi ke Westwell gitu ya, karena ya dengan gue exit dari bisnis sneakers, ya akhirnya ngerasain juga keuangan pun jadi normal lah, jadi seperti biasa. Dan akhirnya kembali lagi ngumpul. Gue ngerasain joy yang luar biasa malah gitu, yang kayak ketemu sama teman-teman gue yang struggle-nya masih sama waktu kita zaman dulu mau mulai bisnis. Akhirnya mungkin gue bisa kasih insight ke mereka. Itu joy-nya gitu loh. Gokil. Iya nggak? Jadi berguna buat orang lain akhirnya jadi joy gitu. Itu kan passion. Bedanya kalau hobi buat gua, ya kayak motoran lu buat lu gitu aja ya? gitu kan. Iya itu mungkin itu Iya, gitu ya. Iya bedanya itu Sir. Kalau udah passion lu
bermanfaat untuk orang lain itu udah cukup, Sir. Bisa jadi ya, mungkin. Dan mudah-mudahan dengan mindset kayak gini, kita tuh bisa jadi diri kita sendiri, Sir. Benar. Iya kan? Benar. Dan tidak menginginkan orang lain itu sebuah pemikiran yang luar biasa loh di zaman sekarang yang semuanya bisa flexing. Yap. Gitu. Jadi Benar tuh. iya kan? Dan setiap orang yang tadi lu bilang, setiap orang tuh punya strugglingnya sendiri. Jadi jangan pernah compare gitu. Jangan pernah compare. Dan menurut gua learning lah. Gue bayangin ya, kalau misalnya setiap individu di Indonesia bisa punya mindset jadi diri sendiri, and then lakuin yang dia suka, jaga happiness-nya dia gitu. Hopefully apa yang dia kerjakan tuh bisa deliver yang namanya excellent, dan di Jepang itu sebenarnya Excellent ya. excellent. Jadi lu melakukan pakai hati. Iya, benar. Gitu, karena lu tidak lagi menginginkan jadi kayak orang lain, lu keluar dari apa yang di dalam hati lu gitu. Dan Gue mau kayak gini nih. iya. Oke. Dan kayak tiap kali gua ketemu lu selalu wih ada aja gitu. Karena ya pakai hati gitu loh. Jadi hopefully dengan seperti itu apa ya, kita bisa keluar dari istilahnya menghadapi struggling kita dengan happiness gitu. Setuju gue. Dengan cara yang benar gitu kan, dan nggak ketakutan. Banyak orang loh, Sir. Masa sih? Wih takut, Sir. Pokoknya apalagi pebisnis ya. Udah menjelang akhir tahun tuh takut, Sir. Nih ekonomi gimana? Ini gimana? Anjir. Tapi passion tuh nggak akan Iya. nggak akan takut. Kalau lu punya passion lu nggak akan takut. Gitu, ngapain lu takut gitu kan? Sesial-sialnya apa sih gitu kan? Benar. Gitu. Tapi gue hari ini belajar sih satu ya tadi apa, passion sama hobi beda ya. Oh beda banget. Beda banget ya ternyata ya. Ya, nah, mungkin itu ya, mungkin motor itu hobi gue tuh. Iya. Ya nggak? Iya. Karena apa ya, motor tuh rilis banget sih buat gue. Nah ya itu hobi lu. Hobi Itu ya? buat lu. Iya, itu Itu cuma buat buat gue. Jadi Iya. memang bener, gue nggak berkomunitas. Justru malah pengennya keep small, Iya. bisa jalan sendiri Iya. gitu ya. Iya. Nah enjoy. Iya, Gitu enjoy. dan momen itu gitu loh. Dan gue sih ngelihat konsistensi lu gitu loh, Sir. Mungkin gue juga apa ya, ketemu yang kayak gini-gini nih gitu kan, kayak wah lu masih punya semangat yang sama gitu, dan lu masih di tempat itu gitu kan. Itu yang penting sih buat gue gitu. Dan itu tuh juga menyemangati gue gitu. Gila, gue 10 tahun di motor, Sir, gitu. Gila ya. Iya, 10 tahun. Tapi gitu. sama kan, dulunya ini menarik nih, samanya lu sama gue di motor. Dulunya kita consume, beli, kayak lu punya motor banyak, Iya. kayak gue punya sepatu banyak, sampai akhirnya passion bahwa kita harus create something, Iya. kita harus mapping di Benar. ekosistem. Benar. Mungkin apa yang kita tahu kita kasih share buat orang lain Iya, ya gitu ya. iya. Bukan tentang ini lagi kan. Saat beli kan, what, gitu kan. Dan akhirnya, gue nggak tahu ya. Kalau gue di motor ya, gue menganggap itu sebuah kesalahan buat gue sih. Gue punya 24 motor dalam 2 tahun, Sir. Gue yang nyesel tuh gue nggak bayarin 946 deh waktu itu. Anjing. Aduh. Iya, sekarang udah berapa tuh? Gue Gila jual ya. murah, gue jual 180, Sir. Aduh. Sekarang udah 200, 300. Gue nggak nyampe 80 atau 50. Iya, gitu. Anjir, gue bilang. Jadi ya gitulah, Sir. Jadi buat gue itu kesalahan terbesar gue adalah memenuhi yang apa ya, nafsu gue yang gue pikir itu passion. Oke. Itu nafsu anjing gitu, lo sampai beli Karena lagi banyak gila-gilanya ya. Iya kan, buat gitu, ngeliat apa lagi itu nafsu gitu. Dan akhirnya ya jadi itu sebuah kesia-siaan lah gitu. Tapi buat gue pelajaran lah, pelajaran. Dan gue mengapresiasi langkah gue gitu. Dan akhirnya kan ya kadang-kadang kan suka ada
Red, pengen invest dong di Alder segala macam. Ya lu nggak tahu spending gua. Kita bilang ininya iya. unseen hour-nya ya. Iya, lu nggak tagu. Jadi Nggak tahu, aduh. kenapa evaluasinya jadi mahal Karena lu gua nggak belajar tahu. mahal. Lu nggak tahu belanjaan gua yang tidak masuk ke dalam laporan keuangan company gitu. Jadi ya itulah. Gitu. Wih, ini udah banyak pertanyaan nih. Aduh. Oke. Silakan. Apa Boleh itu? deh. Ini tadi kan diposting pas kita lagi ngobrol di bawah diposting. Oke. Jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih. Oh tuh. Kenapa ya sneakerhead dan skenanya di Indo tuh berasa komersil banget? Emang sih bisa jadi lahan basah, tapi apa nggak anak aja gitu ngeliat yang gini-gini terus? Ya memang begitu. Kan tadi gue cerita kan memang culture sneakers besar karena reselling game itu, karena ada duitnya. Akhirnya waktu nggak ada duitnya, nanti akan kesortir. Yang benar-benar ada di komunitas siapa aja mah kesortir. Tuh. Ya. Bener. Oke, ada lagi tuh. Gimana pendapatnya tentang tren sneaker saat ini dan kira-kira tren sneaker apa yang akan happening dan akan hilang? Ya kalau sekarang lagi tren di tahun ini mungkin 2 tahun ke depan tuh ada namanya sport style. Jadi arahannya ke sepatu olahraga, contohnya kayak running, tapi bukan buat sepatu lari banget gitu. Jadi bisa dipakai pergi gitu. Iya, sport style. Tapi gue yakin sih dalam 2-3 tahun ke depan tuh arahnya tuh bakal kayak loafer, boots, gitu sih balik lagi. Oh, tuh balik ya. lagi. Ya, Yeay. gua benci Akhirnya banget. gue nggak jual. Aduh, gue benci banget. Gua suka banget, bro. Suka banget ya? Karena banyak gue gak kepake-pake. Doc Mart? Iya, Doc Mart ada, Red Wing ada, Fishbeam ada. Gue nggak cocok sama gaya gue sih. Gitu ya. Tapi itu balik lagi, Sir. Ya? Bakal Gue yakin balik. Oh, finally. Pasti balik lagi itu mah. Finally bisa keluar lah. Oke, apalagi tuh, Bang, kasih bocoran gimana caranya lu bisa maintain konsisten sama apa yang dituju. Wah, itu bagus tuh. Konsisten sama yang dituju. Gak tau ya. Kayak banyak orang. Itu tadi gue bilang. Sempat gue ngomong. Dibilang konsisten lo pasti up and down ya pasti sebenarnya. Ada kesalahan juga. Makanya gue bilang akhirnya gue nemu formulanya. Formula gue tuh amarah kayak anger. Jadi gue cari tahu tentang apa yang gue risaukan. Gua ganti itu deh, Sir. Bahasa lu mungkin lu bisa pakai hopefully. Karena anger itu ada negatifnya tuh. Resah. Resah ya, keresahan. Keresahan. Tapi nggak juga kalau dibilang anger gue itu ada negatif kan, anger tuh ada negatifnya. Iya. Dan memang apa yang gue buat bukan selalu positif. Oh, anjing. Ngerti? Dalam arti kata, Iya, ada karya yang gue bikin memang dari kayak kemarahan. ya cuma gue mau ngata-ngatain orang, sesimpel itu dan Dan itu karya. dan itu ya itu ekspresi kan. Jadi ya memang apa ya feel free to express gitu loh. Iya. Ya, dan makanya Mungkin ya kadar orang kan beda-beda ya. beda-beda. Ada yang ngelihat keresahan dengan diem aja cuek, ada yang ngebenerin, ada yang ngomel-ngomel. Bener, Gitu. ada yang mikir. Nah, gue Mikir. awalnya ngomel-ngomel, aduh ngapain nih gue ngomel-ngomel dong, bikin apa lagi Iya, gitu. iya. Iya. Oke, Apalagi? terus apa lagi tuh? Bang, menurut lu kenapa brand streetwear sekarang pada collab sama sosok Isher? Wih. Agak sih, kalau gue sih sebenarnya kenapa gue banyak collab sama brand-brand dan brand-brand mau gitu ya mungkin ya. Nggak tahu juga sih sebenarnya kan. Gue yang bisa jawab. Karena lu otentik. Oh ya? Iya, karena lu jadi diri lu sendiri, Sir. Nah, mungkin itu ya. Gitu. Karena lu otentik. Tapi ini mungkin gue akan nambahin sedikit deh sebenarnya. Nah, ini yang mungkin banyak orang tidak pernah tahu. Dari kolaborasi gue yang pertama sampai kolaborasi yang terakhir, sebenarnya ada satu premis kalau di film. Ada premisnya. Apapun yang gue bahas tentang campaign adalah isu sosial sebenarnya. Yang dekat atau mungkin tidak dekat sama lu nantinya relate atau tidak relate. Tapi premisnya itu dan mungkin pas brand mungkin ketemu gue dan ngobrol mungkin jadi satu hal juga yang akhirnya bikin mereka tertarik kan. Iya. Itu sih mungkin ya. Iya. Bukan cuma kolaborasi keren-kerenan ya, ada isinya ya. Ya gitu dah. Oke, yang pertama apaan yuk? Tadi nggak kebaca, jangan-jangan sensitif tuh. Yang pertama. Udah ya?
gimana kondisi skena di Jakbar setelah ada WSBO. Oh, yes. Lanjut, ya gitu-gitu aja ya kita. Oh gitu ya. Masih tetap ya kampung-kampung aja lah kita lah. Kan Herod kan udah pernah ngerasain. Jakbar. Ya, tapi percaya ya, Jabar. temen-temen gue semua kalau datang ke daerah kita, ke Jakarta Barat gitu ya, terus nongkrong apa. Ini gue nggak direct omongan dia, tapi dia ngomong, memang Barat tuh punya hal yang berbeda, Sir. Iya. Barat tuh pertama makanan enak di sana. Wih, gokil. Iya kan, iya kan. Kagak bisa dilawan. Iya gitu lah. Terutama bakmi kata dia. Oh ya itu benar. Kedua orang-orang di sana nggak peduli banget sama fashion, ya kan. Iya. Yang ketiga orangnya ya kekeluargaan. Jadi lebih nyantai. Kalau di Barat tuh lebih satu hal yang lu light nyantai gitu, nggak perlu bawa apa-apa. Nah itu sih. Ya mungkin ya, jadi lebih nyantai. Bang, Oh. ada lagi Untuk kah alas tempuh ya? Alas tempuh. Oh iya, kita Iya. bikin alas tempuh. Alas tempuh waktu itu lu kasih gue motor tuh kan, terus kita Iya, lelang. iya. Thank you banget tuh. Iya. Seru sih. Kayak itu bagus tuh, Sir. Bagus, cuma bensinnya habis. Iya. Nggak, cuma itu motor kan hobi lu, Sir. Iya sih. Itu kalau diteranjutin alas tempuh nanti lu apa lagi hobinya? Iya. Tapi kan kalau itu kan nggak selalu motor sebenarnya gue. Oh, gitu Memang ya? jalan-jalan Jalan, kan. iya, iya. Traveling. Nanti deh pokoknya gue alas tempuh itu kan memang sebenarnya diciptain kan karena gue bikin 1000 pasang sepatu terus bagiin ke orang-orang kan. Iya, iya, iya. Nah, waktu itu lagi ada duitnya. Kalau sekarang rezekinya belum. Itu lagi ini ya. Ya, lagi ini dulu, nabung CSR dulu. Racer nih. Cesar. CSR Racer, ya. Bukan Cesar lah, inilah. Ini aja lah. Seneng-seneng lah itu. Iya, iya. Bang, kan lu orang lama lah yang di dunia sneaker. Gimana caranya biar tetap eksis? Kalian nih satu lagi, ya gimana hobi bisa jadiin pekerjaan? Oh, tadi kita udah bahas Iya, banyak tuh. kita udah bahas panjang tuh gimana hobi jadi pekerjaan dan tetap eksis. Ya itu benar kata Pak Herat. Ya be yourself aja ya. Iya, happy aja ya. Iya, happy aja, be yourself aja. Masa sih ya, kita sebagai manusia nasi sama telur aja sebenarnya udah cukup kan, Sir? Bener. Ya kan, apa yang perlu kita khawatirin Iya, gitu iya, kan? iya. Gitu, Makanya jadi bersyukur aja. Iya, bersyukur. Be yourself aja. Benar. Karena gue banyak sebenarnya ngeliat juga sih bener kalau ngomong masalah be yourself ya. Banyak orang ngobrol sama gue, lu mah enak, Sir. Brandingan lu tuh udah jadi. nah, Iya kan? Brandingan. Iya. Kalau gue nih, Sir, brandingan gue kayak gimana? Gue kayak ada orang mikirin gitu ya. iya, gitu. Itu ternyata itu cukup menarik tuh. Oh, jadi mereka mikir itu, jadi itu adalah satu hal Yang karakter harus diciptakan. diciptakan. Padahal kita ngejalanin aja. Jalin aja. Ngerasain apa yang kita rasain. Betul. Mungkin mereka kayak ngelihat banyak selebgram sama internet all celebrity kali yang kayak gitu kan. Contohnya kayak yang terakhir tuh ada Satria Mahatirta yang cogel-cogel itu kan. Oh, dia bikin karakter bahwa gua anak bad boy, anak orang kaya, anak bapak gua polisi, gua nggak bisa kesentuh sama hukum. Jadi orang tuh mungkin kepengaruh sama hal-hal yang seperti ini. Tapi kayaknya ini bagian dari proses kehidupan deh, Sir. Gitu ya? Iya, gue tuh dulu brandingan gue ngikutin ya gitu istilahnya setelah gue pikir-pikir ya. Gue pernah nggak ya ada masuk di era pemikiran brandingan itu kan di saat kita belum dewasa, Sir. Gitu, rambut gue pirangin, gue pikir brandingan gue adalah gue fotografer fashion di Indonesia yang akan gue internasional. Itu kan pada waktu itu kan gue mikir wah pacar gue model gitu kan, and then itu gue pikir wah gue Proses ya itu ya proses gue pakai tas mahal ya kan, pakai tas mahal fashion show gue dapat spot di mana gue foto fashion, gue masukin itu kamera gue bawa tas lagi pulang gue jemput cewek gue model gitu kan, dan ternyata pas gue lihat kagak ada duit nih. Makan tuh brandingan gitu. Jadi ya, itu part of process lah. Part of process ya. Iya, menurut gua part of process. Tapi gua belakangan menurut gua ya, gua beruntung banget lah gua ketemu kakak Slang. Menurut gua beruntung banget karena gua belajar banget. Sir. Dan ternyata dia tuh orangnya kan biasa banget. Sir. Iya, Jadi
kalau banget sederhana banget gitu dan bener-bener jadi dirinya sendiri di atas panggung is another kakak. Bener, Gitu dan gua ngerasain banget lah saat dia mau on the stage segala macem, gua ngomong di backstage sama dia tuh beda banget ketika nanti dia turun sebagai person, sebagai Setuju ayah, gua. sebagai ini. Gue pernah ngeliat soalnya. Gue pernah ketemu dia di luar panggung, Bang. Gue sampai nggak tahu itu kakak Sleng. Yes. Iya kan sampai, hah? Dan dia enjoy banget gitu loh. Ya benar. Gitu. Gue sebagai orang yang punya knowledge terhadap brand segala macam, gugur semua apa yang gue pikirin, gugur gitu pas gue datang ke Potlot lagi gitu dengan usia gue sekarang, gugur semua. Gue ngerasa manusia jadi apa adanya aja. Iya, biar nggak brandingan capek. lu apa, lu brandingan Iya, apa biar nggak gitu. capek kan? Iya, Iya, Bang. bener. Makanya kalau masalah perihal brandingan ini ya, gue sih enggak sih dari dulu. Kalau lu bayangin ya, kalau gue mikirin masalah brandingan, nggak mungkin gue ngomong di media sosial gue tateto. Itu aja sebenarnya. Ya. Kan brandingan gue apa? ngomong kotor itu brandingan kan aneh gitu kan. Iya. Ya be yourself aja. Kalau gue marah, kalau gue senengnya gue share, kalau gue lagi sama keluarga gue share udah, nggak ada ininya gue. Itu sih, jadi benar-benar ngerasain apa yang kita rasain. Iya. Kayaknya nih menarik banget loh. Mudah-mudahan ini, gue yakin nih kalau tiap orang di Indonesia punya karakter dan punya pilihan hidupnya, keren kita negara kita. Bener. Jadi lebih kebuka gitu ya, Iya, maju ya gitu ya kan. Itu aja dulu PR kita nggak perlu ikut-ikutan gitu. Sebenarnya Rut ya, Bang ya, banyak sebenarnya. Cuma yang gue banyak ketemu sama orang-orang kayak gini justru memang unpopular. Yang populer di surface-nya itu ya itu. Karena kita kemakan sama budaya Amerika sih, luar gitu-gitu loh. Iya. Gue tuh barusan kemarin nih, gue ceritain, gue nggak sebut namanya lah gitu. Gue motretin satu selebriti gitu. Itu tuh packagingnya tuh datang ke sini ada bodyguard ngecek gitu, sedangkan kakak Sleng datang ke sini pakai sendal jepit, santai gitu ngobrol gitu, nih bodyguard gitu, terus pas foto dijaga gitu. Gue gila, gue pikir Ente Kendall Jenner ya. Gitu kan, gue pikir apa memang harus begitu ya, gitu kan. Jadi apa memang untuk menjadi selebriti seperti itu harus di situ gitu. Bener. Kenapa Amerika membuatnya seperti itu gitu kan. Bener sih nih ada gimmick-gimmick tertentu lah, maksudnya Iya. entar bakal jadi omongan orang kayak gini kan. Nah iya. Menarik Apa? sih. Gue ada satu orang YouTuber teman gue, mungkin salah satu yang paling terkenal di Indonesia. Dia tiap kali dulu 3 kali ketemu gue, tiga kalinya dia belaga lupa nama gue. Tai ya itu orang. Lu siapa ya? Lu siapa ya? Sampai yang terakhir gue kayak, Lu belaga lupa lu. Gue pas ketemu, gue udah gak perlu lagi. Ya kan? Lu mau kenal, gue gak kenal, gue gak butuh-butuh amat sama lu sebenarnya juga ya kan. Iya. Coba ya, oh ternyata brandingannya gitu. Dan ternyata teman-teman bilang, oh dia memang begitu sengaja, dia mah tahu bego. Oh ya udah, gak apa-apa. Gak enak ya. Ya, Maksudnya gue. Tapi dengan itu kita ngomongin dia loh. Jangan nggak match loh. Maksudnya? Jangan-jangan nggak match sama kita Indonesia. Orang Bisa kita. jadi ya. Jangan-jangan nggak harus gitu. Iya, mestinya kayak mereka aja gitu ya. Iya. Enggak lah, Iya udah kan, lah. nah. Ya, Iya kan, mungkin jangan-jangan. aim mereka itu kan kayak kita ada istilah black campaign ya, mereka melakukan apa aja untuk punya nama, punya apa gitu kan. Iya. Tapi kan gue banyak motret artis-artis yang lain gitu. Kadang yang lebih besar juga nggak kayak gitu. Tapi ada riders. Oke, nah kalau itu masih oke lah. Nah menurut gue riders Itu itu profesional. iya. Iya kan? Dan menurut gue itu yang membuat orang bangun. Gue pernah bro, karena temen kali ya datang ke tempat gue. Nih gue sebutin deh Adipati Dolken nih, ini temen banget. Iya. Waktu itu baru seneng naik chopper dia. Oke. Gue shoot dia nih buat brand gitu. Gue sampai nanya, kagak ada riders apa gitu. Kagak ada lah, udah gue datang aja naik motor gitu. Gue motret kayak kliennya nyantai semua gitu. Buat gue maksudnya gue motret artis harusnya
klien tuh melek semua gitu kan. Lu ada waktu, ada ini gitu. Ini kagak. Jadi kagak enak juga. Oh, kesantaian. Kesantaian. Jadi ya maksudnya kayaknya perlu ada di in the middle lah. Iya. Ini Jangan middle. terlalu santai juga. Iya. Benar. Kalau gitu nanti gue kalau diundang ke sini gue minta rider Oh juga. iya dong. Minta McAllen 18 ya. Gitu. Ada depuntan culture bener gue. Di abang-abangan kita. Di abang-abangan kita bener. Depuntan. Gue datang ke Bali, gue nonton pamerannya. Yoi, gue nih belum ke Bali nih, belum ketemu dia lagi nih. Iya. Dia sering random gitu, gue lagi di Bali, lagi naik motor, lagi milok. Kayak dia ada tuh gue. Lu di sono ya? Iya, tadi gue lagi gambar gitu, random. Gue kerja sama dia untuk brand-brand gede bro. Iya. Klien-klien kita dan gue banyak lama lah sama Mas Roni. Yoi. Emang abang-abangan banget lah. Abang-abangan. Terus Dia itu omnya Eno. Oh iya. Omnya Eno Netral. Eno Netral gitu. dia omnya tuh bayangin. Kurang abang-abangan apa. Gokil ya. Mas Ron tetap passionate dia gambar, gokil. Yoi. Atau Bang ceritain apa orang-orang nggak tahu di skena sepatu custom culture. Dong Bang, apa yang nggak tahu? Ceritain apa yang orang-orang nggak tahu. Kalau dari custom apa yang orang nggak tahu? Apa ya? Bingung ya. Kayak apa ya? Siapa? Apa ya? Kayaknya udah pada tahu semua anak custom sebenarnya nggak punya duit. Bokeh. Kayaknya udah tahu semua deh. Udah pada ngaku kalau sekarang abis pandemi tuh pada ngaku. Oh ternyata nggak ada duitnya. Iya emang. Ini passion. Iya. Passion kan nggak harus ada duit. Ya kalau di sepatu apa yang orang-orang nggak tahu ya? Apa ya? Kayaknya udah pada tahu juga ya. Udah tahu Ya semua. sama aja sih sebenarnya banyak yang nggak ada duitnya juga. Keren doang. Keren doang. Gitu. Oke, Bang, gimana lu maintain passion ketika kolaborasi banyak brand? Nah ini nih makanya dia bilang satu roots-nya yang sama premis itu tentang isu sosial. Jadi hal-hal yang dekat sama gua. Contohnya ada misalkan satu isu sosial yang gue bahas tentang pergaulan, tentang ada falsafah Jawa yang bilang tentang kalau istilah bahasa Indonesia itu kayak tinggi sama rendah, duduk sama. Nah itu hal-hal yang gue sampaikan melalui kolaborasi, mungkin dengan cara yang sederhana, tapi dengan sajian yang mungkin cukup ribet, gitu sih. Sebenarnya itu tentang ekspresi diri lu sih. Jadi kayak, gimana sih kalau waktu lu ngekspresin diri lu ya jadi nggak bakal kehilangan. Nyari yang beda lagi, nyari yang beda lagi. Tinggal ekspresiin aja kayak, waktu lu ngelihat satu isu kayak gini kan ekspresi orang beda-beda, ekspresi kita kan juga beda kan. Gokil loh, ini obrolan ini luar biasa loh. Gue nggak nyangka sedip ini. Oh gitu ya? Iya, gokil loh ini. Bermanfaat sekali ini. Siap. Udah ya? Udah. Abis ya, tuh lihat tuh jam-jam gue tuh. Itu apa sih? Omega ya? Ini neighborhood. Neighborhood. Nah, terus itu gue dapet Panda. Panda itu apa? Seiko. Oh Seiko. Iya, murah-murahan aja. Gue kira, tapi mirip Omega sih. Iya. Gue jam paling gak ngerti gue. Wah, tapi enak sih. Gue lebih tenang sih. Dan itu ternyata ini baru aja terlintas di kepala gue nih, dengan obrolan kita, lu dengan motor lu gitu segala macam. Menurut gue, ketika something yang tadinya passion dari hobi lu jadi passion, kan lu harus give ke orang kan. Nah lu nggak boleh lupa juga untuk ngasih ke diri lu, dan lu udah ada motor, gitu. Gitu dan iya kan. Make sense. Dan ini buat gue udah nemuin, ya gue tahu nih di motor kayak apa, goalnya kayak apa, and then gue nemuin jam. Paling enggak nih buat gue lah, gitu. Iya benar. Iya kan, buat. Jangan ganggu gue lagi. Jangan gitu lagi lah. Ini tempat gue egois deh. Iya. Gitu ya mungkin ya. Benar. Ya, motor tuh tempat gue egois bener tuh. Gitu. Jadi ya itulah. Jadi keep buat kalian fresh terus gitu, punya spirit terus. Bener. Gitu, dan akhirnya gue berharap buat temen-temen yang di luar sana, lu bisa nemuin passion lu
Gitu. Bener. Lu bayangin kalau semua orang di Indonesia bekerja dengan passionnya. Gila ya. Apalagi sekarang bekerja dengan dari industri kreatif, dari passion, banyak yang luar biasa jadi lah ya. Iya, iya. Banyak banget lah bukti nyata gitu loh. Iya. Dan mudah-mudahan obrolan kita nih bisa ada impact-nya nih. Amin. Gitu. Iya. Ya, Siap. itu aja Iser. Siap, thank you. Makasih Bang Elan. banyak. Luar biasa, luar biasa. Abis ini gue fotoin lu ya. Siap. Oke, thank you Passion Journey. Thank you Iser. Yoi. Bye.